Bulan itu sebenarnya adalah objek yang sangat misterius karena punya dua sisi, yaitu sisi terang dan sisi gelap yang sering kita dengar di film-film Hollywood sebagai Dark Side of the Moon. Dan perlu kalian ketahui bahwa sisi gelap bulan ini tidak pernah terlihat dari bumi. Jadi kita yang hidup di bumi selama ini hanya melihat satu sisi, yaitu sisi terangnya. Maka muncul pertanyaan besar, lalu apakah yang ada di sisi gelap bulan atau Dark Side of the Moon? Apakah ada Optimus Prime dan Megatron di sana? Wahai para netizen yang dimuliakan, selamat datang di channel ini dan inilah misteri sisi gelap bulan. Reports of unidentified flying objects, UFOs, continue, and they're not completely ignored by I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Pidato JFK pada Kongres AS tanggal 25 Mei 1961 membuat balapan keluar angkasa atau space race antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, memanas. Kedua negara superpower ini nggak ada yang mau kalah. Keduanya pengen jadi yang pertama untuk ngeklaim tanah di bulan, karena pada saat itu menjadi sumber kebanggaan nasional dan supremasi militer. Nah, pada tahun 1963, Soviet meluncurkan wahana antariksa Luna 4, dan 1965, Amerika meluncurkan Ranger 8. Dan kedua wahana ini berhasil mengirimkan gambar-gambar dari sisi gelap bulan untuk pertama kalinya. Ketika itulah dua negara superpower ini sadar kalau mereka sudah terlambat. Ternyata bulan sudah diklaim, tapi bukan oleh manusia. Semua astronot di program Apollo sadar kalau mereka tidak sendirian. Apollo 10 yang diluncurkan pada 18 Mei 1969, mereka juga menangkap sinyal radio aneh yang berasal dari sisi gelap bulan. Mereka menamakannya sebagai siulan luar angkasa. That is used to keep the sound out of space, doesn't it? Do you hear that whistling sound? Pihak NASA memberikan penjelasan bahwa itu suara gangguan sinyal radio. Tapi itu mustahil karena Apollo 10 pada saat itu ada di sisi gelap bulan yang tidak bisa dijangkau radio. Jadi sumber suara itu seharusnya berasal dari area sekitar situ, di sisi gelap bulan. 20 Juli 1969 adalah tanggal bersejarah bagi umat manusia karena Neil Armstrong dan Buzz Aldrin jadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Tapi apa kalian tahu ada satu astronot yang dijuluki sebagai astronot yang terlupakan karena dia pilotnya nggak ikut turun ke bulan. Dia tetap berada di dalam pesawat di command module. Dia adalah Michael Collins, astronot ketiga yang ikut pada saat itu, tapi dengan pengalaman yang berbeda. Dia mengorbit bulan sendirian di luar angkasa, terpisah dengan Neil Armstrong dan Buzz Aldrin. Karena Collins di dalam pesawat yang mengorbit bulan, dia akhirnya berada di sisi jauh atau sisi gelap bulan. Selama 47 menit, Collins berada di sisi gelap bulan. Sinyal radio pun tidak bisa sampai karena tertutup bulan. Benar-benar sendiri dan terputus kontak dari umat manusia. Dan lewat headsetnya, ternyata Collins ini mendengar suara-suara yang menakutkan. Setelah misi-misi ini selesai, semua rekaman asli high definition dari pendaratan di bulan itu lenyap. NASA bilang rekaman-rekaman itu hilang, atau kalau enggak datanya enggak sengaja ketumpuk rekaman lain.
atau mereka memang nggak pernah ke bulan. Ya kita semua tahu kan, harusnya NASA itu tidak seceroboh Kemenkominfo kan. Nah kalau tadi Michael Collins di sisi gelap bulan dengar suara-suara serem dari radio, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin mereka nggak dengar yang aneh-aneh di permukaan bulan, tapi mereka lihat sesuatu. Walaupun rekamannya sudah hilang, tapi salinan dari komunikasi radio masih ada. Ada berjam-jam percakapan antara astronot, operator, bahkan Presiden Amerika Serikat pada waktu itu. Tapi anehnya, ada 2 menit dari komunikasi radio itu hilang. That's unheard of. What happened to those 2 minutes? Tapi transkrip atau salinan tertulis dari menit-menit itu masih ada. Supposedly, while on the moon, Neil Armstrong switches his communication channel to the medical officer and he says something. Hello, this is Houston, we're copying. Dan transkrip itu menjelaskan kenapa audio itu hilang. He says they're on the edge of the crater and they're watching us. They were seeing things on the rim of the crater, and by things I mean extraterrestrial beings and vehicles. Dan ini setidaknya salinan transkrip yang saya temukan. Para astronot emang jelas melihat sesuatu. No, this is not enough to focus. No one's gonna believe that. Whistle. I would say that there were other spaceships. They're lined up on the other side of the crater. There they are, and they're watching us. Buzz Aldrin dan Neil Armstrong menancapkan bendera Amerika di permukaan bulan. Seluruh dunia menyaksikan, tapi mereka naruh atau ninggalin sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam jarak beberapa meter dari jejak sepatu pertama Neil Armstrong, dia ninggalin sebuah kantong putih kecil. Di dalam kantong itu ada ranting zaitun emas, simbol perdamaian, dan silikon disk sebesar koin receh 500-an. Dan di piringan itu terukir huruf-huruf yang sangat kecil yang hanya bisa dibaca pakai mikroskop. Di disk itu berisi pesan-pesan niat baik dari NASA dan 73 pemimpin dunia. Silver dollar size. Yeah, it's about the size of a Kennedy half dollar. Yeah, silicone disc with all the messages. Are they engraved on there, or how are they put on there? Kalau di bulan emang nggak ada siapa-siapa, ngapain coba ninggalin pesan perdamaian di situ? Sebelumnya, pada tahun 1965, kru Gemini 4 melihat penampakan UFO di luar angkasa. Ini adalah penampakan UFO pertama kalinya yang pernah tercatat. Buktinya ada dalam transkrip radio dari astronot James McDivitt. Dia mengatakan melihat sesuatu yang lain di atas sini. Tapi saat dia sudah cukup dekat buat ngambil gambar, matahari menghalangi dan objek itu menghilang. Setelah penampakan yang dilihat McDivitt itu, para astronot NASA membuat kata-kata sandi untuk UFO-UFO yang mereka lihat jadi Santa Claus. Ketika Apollo 8 memasuki orbit bulan pada tahun 1968, para kru astronot melihat Santa Claus. Berikut adalah laporan radio James Lovell, kru dari Apollo 8 ke markas di Houston. Houston, Apollo 8, over. Hello, Apollo 8. Loud and clear. Roger. Please be informed there is a Santa Claus. That's affirmative. You're the best one to know. Apakah ada sesuatu di bulan yang ditutupi NASA? Tentu saja iya. Apakah kita tahu apa yang mereka sembunyikan? Nah, berkat beberapa whistleblower, kita jadi mendapatkan sebuah titik terang. Whistleblower ini adalah istilah untuk saksi atau pelapor, orang dalam yang berani buka suara. Kalau untuk kasus ini, orang dalam atau orang yang pernah dekat dengan NASA. Dan sangat sedikit orang yang berani. Saat itu, tahun 1965, ketika seorang yang berpangkat penerbang kelas 2 dari Angkatan Udara Amerika Serikat yang bernama Carl Wolf, dia dipanggil ke fasilitas Lunar Orbiter Project milik NASA. Di situ ada banyak sekali ilmuwan, dan yang membuat dia terkejut adalah para ilmuwan ini bukan cuma dari NASA atau Amerika aja, tapi dari seluruh dunia. And the first thing I thought to myself, if this is NASA, what are all these foreigners doing here? What are all these people from other countries speaking other language? Didn't make any sense to me.
Carl adalah seorang teknisi dan dia ditugaskan untuk memperbaiki peralatan yang memproses gambar dari satelit bulan. Lalu Carl pergi ke sebuah ruangan gelap tempat peralatan pencitraan itu berada. Sambil menunggu izin untuk memindahkan peralatan tersebut ke ruangan kerja yang lebih baik, seseorang di sana menunjukkan sesuatu yang mengubah hidup Carl. About 30 minutes into the process, he said to me, in a very distressed way, by the way, we've discovered a base on the backside of the moon. And then he proceeded to put photographs down in front of me, and clearly in these photographs were structures, mushroom-shaped buildings, spherical buildings, and towers. Setelah itu, Carl menyelesaikan pekerjaannya dan pulang ke rumah. Dia sangat excited untuk mendengar lebih lanjut tentang pangkalan-pangkalan di bulan itu lewat saluran berita malam di TV. Tapi beritanya nggak pernah keluar. Carl menyadari kalau ada yang ditutup-tutupi dan dia menjadi bagian dari hal itu. Lalu dia dengan berani pasang badan menjadi saksi dan mulai melakukan interview saat acara konferensi pers nasional pada tahun 2001. Dan dia bersumpah apa yang dia katakan benar. I worked there for 3 more days, and I remember going home and naively thinking, I can't wait to hear about this on the evening news. And here it is, more than 30 years later, and I hope we hear about it tonight. And I will testify under oath before Congress that what I'm saying is the truth. Tapi dia tidak sempat bersaksi. Saat lagi sepedaan di dekat rumahnya, Carl Wolf ketabrak truk dan Tapi Carl tidak sendirian. Dr. Ken Johnston juga menganggap NASA berbohong. Dari tahun 1969 sampai 1972, Ken Johnston ini bekerja dengan NASA sebagai insinyur aerospace di laboratorium Lunar Receiving. Kalau ada yang kembali dari bulan, dia membantu membuatkan katalognya gitu. Termasuk foto-foto yang diambil oleh astronot Apollo. Dan apa yang dilihat Ken Johnston ini sangat mencengangkan. Ada foto-foto seperti kota alien, mesin kuno, reruntuhan bangunan, dan menara batu. Kemudian supervisor memerintahkan buat ngancurin semua foto-foto itu. Johnston melakukannya, tapi diam-diam dia menyimpan beberapa foto. Setelah dia muncul untuk bersaksi pada tahun 1995, Dr. Johnston dipecat dan tidak pernah bekerja untuk NASA lagi. Lalu ada whistleblower ketiga, yaitu Donna Hare. Dia adalah mantan karyawan NASA lainnya, memiliki izin rahasia atau secret clearance di NASA. At the time, I was talking to one of the techs in there, and he drew my attention to a photograph, a NASA photograph. It had a dot on it, and I said, "What is that?" Well, he drew my attention to it, and I said, "Is that a dot on the emulsion?" And he said, and he's smiling, and he has his hands crossed, and he said, "Round dots on the emulsion don't leave round shadows on the ground." Dia bilang NASA menghapus gambar-gambar UFO dan alien dari foto-foto yang mereka dapat. I realized at this point that it's very secret, that it was kept secret, because I asked him, "What are you going to do with this piece of information?" And he said, "We always airbrush these out before we sell them to the public." Another incident, I knew someone in quarantine with the Apollo astronauts. He told me that the Apollo astronauts saw craft on the moon when we landed. And he also was afraid, he said that the astronauts are told to keep this quiet. They're not allowed to talk about it. Robert Dean adalah seorang mayor Angkatan Darat AS yang bekerja untuk NATO. Pada tahun 1964, dia melihat sebuah laporan berjudul The Assessment. Laporan ini membahas dugaan insiden UFO tahun 1961 dengan alien yang mati. Dean juga mengklaim bahwa NASA menghancurkan 40 roll film dari misi Apollo. Beberapa gambar yang tersimpan adalah gambar benda berbentuk cerutu yang dilihat oleh Neil Armstrong. Ada juga gambar seperti disk atau cakram yang dilihat para astronot saat mereka mengorbit bulan. Ada juga gambar bangunan besar di kawah Landsberg. Ini adalah foto-foto yang diambil dari luar jendela pesawat. Bukti tak terbantahkan dari eksistensi makhluk ekstraterestrial yang ditutup-tutupi.
Pada tahun 1994, Clementine Orbiter mengambil 2 juta foto dari permukaan bulan. Ketika foto-foto tersebut dirilis ke publik, orang-orang mulai menyadari bahwa banyak bagian di foto-foto itu yang kelihatan di blur. Ini adalah gambar Simon Crater atau kawah Simon. Jelas sekali ada sesuatu yang disensor. Ketika potongan-potongan gambar lain dari kawah tersebut digabungkan, maka muncul gambar ini. Dan ini jadi dikenal dengan nama Simon Object. Orang mengira objek-objek ini adalah pesawat luar angkasa yang berukuran sebesar kota. Karena ada gambar lain dari kawah Simon ini, tapi objeknya tidak ada karena diganti dengan gambar lain. Jadi dikiranya Simon Object ini bisa pindah atau bergerak. Kalau sekarang kita cari gambar-gambar di website resmi NASA, nggak bakalan ketemu, sudah hilang. Di bulan ditemukan juga piramid, obelisk, dan menara setinggi 1 mil. Dan pada tahun 2021, penjelajah bulan milik Cina yaitu Chang'e juga mengambil sebuah gambar yang disebut dengan gubuk misterius atau mystery hut. Sebenarnya gampang banget kalau kita pengen tahu dengan pasti apa itu sebenarnya, ya tinggal didatengin aja objeknya itu kelar. Tapi tampaknya mereka nggak ada keinginan untuk itu. Pada tahun 1960-an, Amerika Serikat dan Uni Soviet berebut untuk menjadi yang pertama mendaratkan manusia di bulan. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Dan kita tahu Amerika Serikat yang menang. Program Soviet ini mengalami beberapa kali kegagalan. Apollo 17 yang diluncurkan pada tahun 1972 adalah misi berawak terakhir yang dikirim ke bulan. Meskipun masih ada banyak misi-misi ke bulan yang masih direncanakan, AS dan Uni Soviet membatalkan semuanya di tahun 1974. Sejak saat itu AS dan Rusia, meskipun mereka bermusuhan, keduanya setuju untuk menjauh dari bulan. Di tahun 1972, sebenarnya hampir mustahil buat AS dan Uni Soviet untuk bisa sepakat dalam hal apapun. Satu-satunya alasan yang bisa membuat kedua negara superpower ini bersepakat, yaitu hanya kalau mereka benar-benar terpaksa. Hanya Uni Soviet dan Amerika Serikat yang saat itu disebut sebagai negara adidaya di bumi. Tapi ada negara adidaya lain yang lebih besar, dan yang satu ini ada di bulan. Walaupun semua bukti-bukti ini tampaknya sangat meyakinkan, masih ada ruang untuk membantahnya. Jadi mari kita uraikan. Transkrip dari Apollo 11 tadi yang bilang bahwa mereka melihat kapal luar angkasa lain di bulan itu nggak resmi, atau bisa dibilang palsu. Transkrip ini diduga berasal dari rekaman seseorang yang merekam suaranya pakai radio amatirnya. Tapi rekaman suara siulan dari Apollo 10 tadi itu real. Ada di website resmi NASA. Ketiga astronot memang mendengar sesuatu saat mereka berada di sisi gelap bulan. Tapi nggak ada yang tahu mana yang benar. Apakah klaim NASA yang bilang gangguan radio antara lunar modul dengan command modul? This was radio interference between the radio VHF radio in the lunar module and one in the command module on the back side of the moon. That you're right. The astronauts in this case were clearly startled. But they did tell mission controllers about this after they got back. The radio experts quickly identified what the issue was. Atau gangguan radio dari sekitar sisi gelap bulan. Karena kita juga tidak tahu di mana posisi lunar modul pada saat itu. Karena saya mendapatkan informasi bahwa lunar modul hilang entah kemana sesaat setelah terpisah dengan command modul. Dan para astronot Apollo 10 nggak pernah mendiskusikan suara-suara tersebut secara publik.
Apollo 8 berkata mereka melihat Santa Claus. Itu karena mereka berada di luar angkasa pada malam Natal. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Jadi kemungkinan itu cuma jokes. Ranting zaitun emas dan silikon disk yang berisi pesan-pesan niat baik dari NASA dan 73 pemimpin dunia yang ditinggalkan Apollo 11 di bulan itu juga asli. Dan ternyata saat itu Neil Armstrong dan Buzz Aldrin hampir lupa di mana mereka nyimpen silikon disknya. Houston is saying to Neil Armstrong, "Can we confirm you've left the messages with the disk?" And Armstrong says no, and for a minute there's confusion about who has it, and he starts heading back towards the lunar module called Eagle. Then Buzz Aldrin realizes, hey, I got this thing in my sleeve pocket, because they had just added it onto the mission right before they left. Lalu sekarang bagaimana dengan para whistleblower atau pelapor? Para kritikus mengatakan bahwa Ken Johnston dan Donna Hare tidak pernah bekerja sedekat itu dengan NASA, seperti yang mereka klaim. Ternyata Johnston itu bukan pegawai di NASA, tetapi dia hanya bekerja untuk perusahaan yang dikontrak oleh NASA. Dan setelah dia membuat klaim tentang foto-fotonya, dia nggak pernah bekerja di NASA lagi. Selain itu, setelah bertahun-tahun kemudian, ceritanya mulai berubah-ubah dari yang dulu pernah dia ceritakan. Dan banyak foto-foto bulan milik Johnston itu yang telah dibongkar kebohongannya, walaupun nggak semua ya. Donna Hare juga cuman seorang karyawan kontrak. Dia sendiri bilang kalau aksesnya di NASA itu relatif rendah, dan satu-satunya bukti yang kita miliki tentang kisahnya ya cuma omongan dia sendiri. Is this a UFO? And he's smiling at me and he says, I can't tell you that. I can't tell you that. What I knew he meant was, it was, but he couldn't tell me. Karl Wolf juga sama. Dia memang orang yang seperti dia katakan. Tapi satu-satunya bukti yang kita miliki tentang apa yang dilihat Karl adalah cuma omongan Karl sendiri bahwa dia pernah lihat. So he was showing me how all this worked, and we walked over to one side of the lab and he said, by the way, we've discovered a base on the back side of the moon. And I said, whose? What do you mean, whose? Cerita-cerita dari para whistleblower ini sangat meyakinkan, dan Karl Wolf memang terdengar tulus. Tapi tanpa bukti yang kuat, cuma di mulut aja, ya gimana? Kalau memang NASA punya bukti kuat tentang pangkalan alien dan reruntuhan kuno di bulan, pasti itu top secret alias sangat rahasia dan kita nggak akan pernah lihat. Tapi mau ada bukti kuat atau enggak, bulan itu memang aneh. Nggak peduli seberapa lebar kawah di bulan, tapi kedalamannya hampir sama semua. Bulan ternyata juga bisa berdering seperti lonceng ketika terhantam benda luar angkasa. Bulan juga terlalu besar dan terlalu dekat sama bumi. Nggak ada planet lain di tata surya kita atau tata surya lain yang punya bulan seperti kita. Bahkan kata ilmuwan, bulan seharusnya nggak di situ. Dan ini menghantarkan kita pada teori hollow moon. Mungkin kapan-kapan akan saya bahas. Dan setelah 50 tahun kemudian, negara-negara adidaya di bumi ini mulai ada ketertarikan lagi sama bulan. Di bulan Juli kemarin, misi Chang'e 6 milik China berhasil mengumpulkan sampel pertama kalinya yang diambil dari sisi gelap bulan. NASA berencana mengirim astronot ke kutub selatan bulan pada tahun 2026 sebagai bagian dari misi Artemis 3. India, Rusia, Jepang, Badan Antariksa Eropa, Korea Selatan, SpaceX, dan Blue Origin juga punya misi ke bulan. Ini menarik sekaligus menyeramkan, karena sebelumnya ada beberapa mantan astronot, beberapa whistleblower, dan bahkan beberapa remote viewer yang mengklaim bahwa mereka melihat alien-alien di bulan. Contohnya Ingo Swann dan Joe McMoneagle. Dan jika ternyata benar ada alien di bulan, maka salah satu dari dua hal ini akan terjadi. Pertama, ini akan menjadi penemuan terbesar umat manusia, atau kedua, ini adalah akhir dari kisah umat manusia. Thank you yang udah nonton. Bagaimana menurut kalian? Apakah benar-benar ada alien di sisi gelap bulan? Atau bulan itu memang buatan?
atau semua yang saya sampaikan dari tadi itu hoax, alias mereka nggak pernah pergi ke bulan. BTW, saya membahas konspirasi alien di bulan ini bukan berarti saya percaya dengan pendaratan di bulan ya. Belum tentu. Mungkin kalau video ini rame, saya akan bahas video konspirasi para astronot nggak pernah mendarat di bulan. Kalau rame. Ya 1 juta views lah ya. Dan seperti biasa, inilah saatnya kalian tekan tombol subscribe dan follow sosial media saya yang lain. Terus ini ditonton ya. Nah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.